Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi produksi terkini. Jadi, diharapkan Anda akan memahami jenis-jenis teknologi terkini yang dapat dimanfaatkan di dalam proses produksi. Tentunya yang pertama kita harus paham mengenai sistem konvensional yang selama ini dipakai di dalam proses produksi. Dan teknologi terkini diantaranya adalah sistem otomasi, kemudian sistem komputer atau CNC, kemudian sistem robotik, dan juga pemanfaatan artificial intelligence atau AI yang dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan, kemudian juga dalam proses pengendalian produksi. Dan tentu saja adalah penggunaan internet di dalam proses produksi atau Internet of Things, IoT. Dalam sistem konvensional, kita mengenal ada alat tempa konvensional, yaitu benda-benda logam dipanasi, kemudian dipukul pakai palu pada landasan yang disebut dengan paron. Kemudian dalam hal pengecoran, juga kita kenal pengecoran konvensional dengan cetakan pasir. Kemudian ada mesin perkakas seperti mesin bubut, mesin flash, mesin scrap, mesin bor, dan yang lainnya. Untuk tempa juga ada mesin-mesin tempa, yaitu yang menggunakan sistem sentrifugal atau tempa banting, ada yang pneumatik, ada yang hidrolik, dan juga ada yang menggunakan sistem resiprokal, menggunakan berbagai mekanik. Dan di dalam pengecoran ada sistem ekstrusi dan injeksi, bahkan ada sistem sinter, yaitu dengan diputar dan sebagainya. Dalam perkembangannya, proses produksi juga menggunakan sistem otomasi atau otomatisasi mesin, yaitu mulai dari penggunaan limit switch di dalam mesin, kemudian juga adanya sensor elektronik, ada proximity sensor, kemudian ada sensor tekanan ya, yang digunakan dalam peralatan dan mesin produksi. Juga sensor-sensor tadi dihubungkan dengan sistem elektrohidrolik maupun elektropneumatik yang diprogram dengan menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, dengan sistem otomasi ini maka proses produksi akan menjadi lebih efisien. Apalagi kemudian dibantu dengan komputer. Yaitu yang saat ini dipakai di dalam permesinan ada mesin CNC perkakas ya, yaitu computerized numerical control. Ada mesin potong plat CNC maupun mesin las CNC ya. Jadi diprogram gerakannya dengan G00, G01, G02, G03 ya. Kemudian ada M03, M04, M00 untuk mematikan mesin. Semuanya diprogram lebih dahulu, kemudian mesin tadi berjalan berdasarkan program dengan komputer tadi. Dan kemudian saat ini banyak dipakai yaitu produksi berbasis robot, yaitu mulai dari sistem packing atau pengepakan yang menggunakan robot. Pengawasan pun yaitu di industri mobil, industri mesin perkakas menggunakan robot. Kemudian dalam industri mesin maupun di dalam otomotif juga perakitan atau assembling menggunakan robot. Bahkan sampai sistem pengecatannya pun juga menggunakan robot. Tentunya dengan menggunakan robot ini mengurangi peran manusia yang mungkin berakibat dengan banyaknya tenaga kerja yang tidak dipakai. Dan tentunya saat ini ada artificial intelligence ya, AI, yaitu kecerdasan buatan. Yang mudah kita kenal ada ChatGPT, OpenAI ya, yang sering kita pakai, ada Gemini produksi dari Google. Kemudian di WhatsApp itu juga produksi dari Meta, ada artificial intelligence. Dari Cina ada DeepSeek. Kemudian juga ada Grok ya, yang sudah kita kenal saat ini. Grok ini
juga memiliki peran penting di dalam penggunaan artificial intelligence. Kemudian juga di dalam Internet of Things, dalam sistem produksi IoT, ini yaitu ada kontrol mesin, yaitu menghidupkan dan mematikan mesin dari jarak jauh. Ya, bahkan proses produksinya itu juga bisa dikontrol dengan menggunakan kamera. Sistem kendali dan koordinasi mesinnya semuanya berbasis internet. Ini perkembangan yang seperti ini memang mengurangi peran tenaga kerja. Ya, semuanya dikontrol menggunakan mesin, menggunakan internet, menggunakan artificial intelligence. Perkembangan seperti ini tentunya perlu kita pahami. Mana yang baik untuk produksi di tempat kerja kita dan mana yang kurang baik atau kurang efisien. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.